Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Movie Mania, sebelumnya perkenalkan dulu admin amatur prematur suka ngelantur. Gua akan menceritakan alur petualangan film Fantastic Beasts and Where to Find Them, spin-off dari Harry Potter. Film ini menceritakan petualangan penyihir dari Inggris. Dia adalah Newt Scamander, seorang magicologis yang datang ke Amerika untuk menyelamatkan hewan-hewan sihir nan ajaib. Tetapi berbagai masalah menghampirinya. Film ini disutradarai oleh David Yates yang didistribusikan melalui Warner Bros. Fantastic Beasts ini diproduseri oleh penulis J.K. Rowling, yang mana cerita ini terinspirasi dari Harry Potter dengan judul yang sama. Film fantasi Inggris ini rilis tahun 2016 yang mengisahkan penyihir sebelum era Harry Potter. Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Di awal cerita, langsung disuguhi adegan yang menegangkan di mana ada beberapa orang yang siap bertarung dengan kekuatan sihirnya. Tetapi tiba-tiba, terjadi ledakan cahaya yang membuat semua orang tersapu habis. Nampak seseorang dari belakang yang sepertinya telah menggunakan sihirnya untuk menyerang orang-orang tadi hingga menghilang. Diberitakan di koran bahwa Gellert Grindelwald menyerang. Serangan-serangan pun terjadi di Eropa yang dilakukan penyihir gelap. Sekolah sihir Hogwarts pun meningkatkan keamanan, dan di Amerika hewan-hewan gaib juga dilarang. Dari peristiwa-peristiwa itu berisiko terbongkarnya dunia sihir dan kelompok anti-sihir bangkit. Di tahun 1962 adalah risiko tertinggi tereksposnya penyihir. Scene pertama di kapal yang akan berlabuh di New York. Ada seorang pria yang sedang berbicara ke kopernya, yang mana di dalam kopernya ada makhluk-makhluk peliharaannya. Beralih ke tempat di perjalanan New York, terjadi peristiwa di mana ada gedung roboh. Menurut saksi mata, ada makhluk hitam seperti awan bermata merah yang mengerikan yang menyebabkan gedung roboh. Si detektif pun berasumsi bahwa itu terjadi gara-gara angin, kerusakan listrik, dan bla 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 bla. Seorang starselan pun datang untuk melihat. Tiba-tiba, angin berhembus dan tembok mengalami retak dan hancur. Keluarlah makhluk itu yang... Anjir, ayamnya tuh berisik banget. Keluarlah makhluk itu yang mana membuat jalanan New York yang melewatinya berlubang dan membuat sekitar porak-poranda. Beralih lagi ke tempat Newt yang sedang diperiksa. Newt disuruh membuka kopernya, dan Newt pun mengubah kopernya ke mode kaum magel. Berisik itu anjir ayam. Dan Newt pun mengubah kopernya ke mode kaum magel atau nomad dengan menyentuh engsel yang ada di kopernya. Dan dilihatkan isi koper Newt itu. Di sana tidak ada hewan yang mencurigakan. Maksudnya tidak ada benda yang mencurigakan. Newt pun langsung pergi setelah lolos pemeriksaan. Newt tiba di kerumunan massa yang sedang ada kelompok anti-sihir yang bernama Second Salem kaum Nomad yang sedang mengkampanyekan anti-sihir. Di sini, koper Newt membuat orang lain tersandung dan membuat wanita ini sedang berorasi langsung tertuju ke Newt dan menanyai Newt. Peliharaan Newt pun lepas. Hewan itu bernama Niffler. Saat ditanyai wanita itu, Newt melihat Niffler sedang mencuri koin. Newt pun langsung pergi mengejar Niffler tanpa menghiraukan wanita itu dan masuk ke dalam bank. Di dalam bank, Newt bertemu lagi dengan pria yang tersandung kopernya tadi. Newt kembali pergi mengejar Niffler dan menjatuhkan telur di bangku yang dia duduki bersama pria itu. Pria itu bernama Jacob Kowalski. Dia dipanggil untuk menemui pegawai bank. Jacob pun bergegas masuk dan membawa telurnya. Dia mengajukan pinjaman ke bank namun ditolak karena tidak ada jaminan. Sungguh malang pria itu. Mau buka usaha mendoan tapi ditolak minjam modal uang ke bank. Pria itu keluar setelah melihat telur milik Newt akan menetas dan langsung mencari Newt. Jacob pun memanggil Newt untuk memberitahu telurnya akan menetas. Tiba-tiba Newt langsung menggunakan tongkat sihir untuk menteleportasi Jacob. Newt pun memasukkan binatang yang baru menetas ke dalam kopernya. Di situ juga Newt melihat Niffler masuk ke dalam brankas. Newt menggunakan sihirnya untuk membuka brankas, namun tiba-tiba ada petugas bank yang menolak pengajuan Jacob tadi, sehingga Newt langsung memantrai petugas itu.
ketika di dalam brankas, dengan santainya Niffler rebahan di atas harta, tahta, dan janda. Kemudian datang keamanan, Newt dan Jacob dengan sigap langsung pergi dengan cara berteleportasi. Di luar bank, Newt mencoba menghapus ingatan Jacob, tapi gagal karena Jacob memukul Newt dan melarikan diri. Ternyata dari tadi, Newt diikuti seorang wanita. Wanita itu pun menghampiri Newt dan menanyai Newt, memberitahu bahwa binatang gaib itu dilarang di Amerika. Wanita itu menunjukkan rencananya bahwa dia adalah detektif sihir Makusa. Namanya adalah Tina Goldstein. Newt dibawa ke kantor Makusa. Di sana sedang ada rapat para petinggi Makusa yang membahas bahwa sedang terjadi kekacauan yang mana berisiko mengekspos penyihir dan bisa menyebabkan anti-sihir dari No-Maj dan terjadi perang antara penyihir dan No-Maj. Tina dan Newt datang tapi tidak disambut dengan hangat. Di situ Tina dikejutkan dengan perkataan, "Woi bre, lu udah bukan lagi bagian dari tim investigasi, keluar dah lu." Nah, kemudian Tina mencoba meyakinkan atasannya dengan menunjukkan koper milik Newt berisi binatang goib yang menyebabkan kekacauan di bank. Atasan Tina yaitu Mr. Grave ingin melihat bukti. Namun sayang sekali, ternyata kopernya cuma berisi mendoan dan odading Mang Oleh yang rasanya anjim banget. Ternyata koper Newt tertukar dengan milik koper Jacob. Beralih ke scene Jacob yang membawa koper Newt. Di sini, Jacob merasa sangat kecewa, frustasi, dan tiba-tiba saja kopernya terbuka dengan sendirinya. Keluarlah binatang peliharaan Newt yang langsung menerkam Jacob dan menggigitnya hingga pingsan. Binatang-binatang milik Newt banyak yang terlepas dan membuat rumah Jacob rusak. Anjir, hancur dah tuh rumah cicilan cuk. Latar beralih ke tempat seperti panti asuhan. Mereka adalah Second Salem, orang anti sihir. Beralih lagi ke jalanan New York di mana Tina dan Newt sedang berjalan untuk mencari Jacob untuk diobliviate. Tiba-tiba, mereka melihat seekor hewan yang dikatakan Newt. Newt dan Tina melihat ada keributan dan menghampirinya. Di situ orang-orang pada ribut. Ada yang bilang ledakan gas, ada juga yang bilang ada badak besar, kadal gurun. Seketika Newt menyihir orang itu supaya tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada polisi di situ. Kemudian Newt masuk ke rumah yang rusak. Tina pun mengejar Newt. Di sini, Newt menemukan Jacob yang tengah pingsan. Newt mengambil kopernya untuk mengecek kopernya. Dan diperlihatkan juga rumah cicilan yang hancur itu pun tersusun lagi dengan rapi. Selamat. Akhirnya gak jadi keluarin duit lagi buat renovasi. Tina mencoba... fuck, HP berisik anjir. Tina mencoba menolong Jacob. Tiba-tiba keluar hewan milik Newt dan Tina pun kaget dan menanya Newt, makhluk apa itu? Hewan itu bernama Murtlap. Murtlap apa Martlap cuk? Murtlap. Jacob akan diobliviate oleh Newt tapi dihalangi Tina. Menurut Tina, Jacob adalah saksi dan Jacob juga terluka. Menurut Newt, gigitan Murtlap ini tidak berbahaya. Gejalanya akan keluar api dari anusnya Jacob. Itu akan berlangsung selama 24 jam. Wah, ini ngeri sih. Lo bayangin aja pantat lo keluar apinya gitu sob. Tina dan Newt pun membawa pergi Jacob dengan berteleportasi yang membuat foto nenek Jacob terjatuh. Dan terlihatlah Niffler yang sedang bersembunyi. Latar beralih ke kantor berita yang berpengaruh di New York. Di sini, wanita yang mengaku Second Salem kelompok anti sihir dibawa oleh Shaw dan dikenalkan ke ayahnya. Dia adalah Nyonya Mary Lou Bourbon dari himpunan anti sihir. Beralih scene Tina, Newt, dan Jacob. Tina membawa mereka berdua ke apartemennya. Mereka berdua bertemu dengan adik Tina dan diperkenalkannya. Namanya adalah Queenie. Di sini, Queenie terlihat seperti tak pernah bertemu laki-laki hingga ketika ada dua pria ini mampir apartemennya. Dia kelihatan sange bre. Queenie bertanya siapa kedua orang ini. Dia terkejut, orang yang dibawa Tina adalah kriminal dan No-Maj. Tapi Tina menjelaskan masalahnya kalau Newt kehilangan makhluk-makhluk gaibnya dan Tina akan membantunya, sedangkan Jacob adalah saksi. Di sini, Newt mengetahui kalau Queenie adalah legitimate karena melihat Queenie bisa membaca pikiran Jacob. Dan sepertinya Jacob tergoda oleh Queenie melihat cara memasak Queenie yang menggunakan sihirnya.
Scene beralih ke sebuah lorong di mana ada anak remaja yang dihina di kantor berita. Graves mengetahui bocah itu sedang marah. Dia nanya marah karena apa? Apa karena ibunya? Bocah itu malah balik tanya, apakah aku aneh? Sepertinya dia sedang marah karena gara-gara dibilang anak aneh. Di sini Graves sedang memanfaatkan bocah itu. Dia bernama Credency Bourbon untuk menemukan sosok makhluk yang berada pada anak kecil, dan si Graves menyuruh Credency itu untuk membunuh anak kecil itu. Menurut Graves, Credency lah kuncinya, dan juga ini adalah jalan Credency masuk dunia sihir. Beralih ke apartemen Tina, mereka sedang ngobrol santuy, ngobrol tentang soal keluarga Tina dan Queenie, kalau mereka yatim dan bla 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 bla. Si Tina pun menyuruh Queenie agar tidak terlalu dekat dengan Jacob, karena nantinya dia akan dihilangkan ingatannya tentang kejadian ini. Wah, sakit hati parah nih bre. Kemudian Jacob dan Newt masuk ke kamar untuk istirahat. Di sini, Newt memanfaatkan waktunya untuk masuk ke koper. Scene ini mengingatkan aku pada sebuah kartun masa kecil, yaitu tentang Doraemon ya, yang bisa masuk ke dalam rak meja gitu kan. Kemudian Newt mengajak Jacob masuk ke kopernya juga. Awalnya Jacob merasa ragu, namun akhirnya Jacob pun mengikuti Newt. Saat masuk ke koper itu, perut Jacob nyangkut karena saking gendutnya. Ketika sudah berhasil masuk, di dalam koper, Jacob pun tercengang melihat situasi di sekitarnya dan merasa bingung. Dilihatkan makhluk besar seperti burung elang, namanya adalah Paracelsus. Hewan ini adalah alasan Newt mengunjungi Amerika. Newt dan Jacob berkeliling untuk memeriksa hewan-hewannya, yang mana semua itu adalah interior dari koper itu tadi. Jacob masuk ke ruangan bersalju, dia melihat makhluk seperti awan hitam yang mengerikan. Jacob menghampirinya. Tiba-tiba Newt datang mengagetkan Jacob, menyuruh Jacob untuk tidak mendekati makhluk itu yang bernama Obscurus. Newt bertanya ke Jacob di mana tempat terbuka yang ada airnya di kota New York untuk mencari hewan Newt yang lepas. Central Park, jawab Jacob, dan Newt meminta Jacob mengantarnya menuju ke tempat itu. Di jalanan New York, Newt dan Jacob yang sedang menuju Central Park, terlihat Niffler sedang berpura-pura mematung dengan memegang beberapa perhiasan yang akan dicurinya, dan Newt pun melihat lalu mengejar mencoba menangkapnya, dan terjadi kekacauan di toko itu. Datanglah petugas polisi yang menodongkan senjatanya ke mereka berdua. Tiba-tiba saja Jacob bilang ada singa. Polisi itu pun bingung dan takut. Newt memanfaatkan kelangan polisi itu dan kabur dengan berteleportasi. Mereka berdua akhirnya sampai di Central Park. Newt memberikan helm dan rompi kepada Jacob, dan Jacob merasa bingung dan khawatir yang akan terjadi. Newt mencoba meyakinkan Jacob untuk tidak khawatir. Newt menyiapkan semacam ramuan untuk menarik perhatian hewan yang terlepas. Karena bertepatan musim kawin hewan itu, Newt mencoba melakukan cara untuk menjinakkan hewan seperti badak ini untuk dimasukkan ke dalam koper. Di sisi lain, saat Jacob sedang mengamati dari jauh sambil mengendus ramuan itu, Jacob dilempari sesuatu oleh seekor seperti anjing laut dan membuat botol ramuan milik Newt tumpah ke tubuh Jacob. Hewan itu pun langsung mengejar Jacob karena aroma ramuan itu. Jacob berlari dengan ketakutan. Di saat Newt mencoba membantu Jacob dengan tongkat sihirnya, tiba-tiba sosok kembarannya datang dan merebut tongkat sihir itu. Newt mencoba mengambilnya dengan mencoba untuk menukarnya dengan sebatang kayu. Nah, di sisi lain, setelah Jacob mencoba berupaya untuk berlari dan terus berlari dari kejaran badak itu, Newt datang dan berhasil memasukkan badak itu ke dalam kopernya. Wow, amazing sekali. Koper sekecil itu bisa nyedot badak yang sebesar itu. Yah, namanya juga film, bre. Beralih ke tempat di mana sedang ada pidato senator Amerika, yaitu Henry Shaw, Jr., anak dari pemilik kantor berita yang sebelumnya menghina Credency. Tiba-tiba, di ruangan itu terjadi mati lampu, dan semua benda-benda di sekitar diporak-poranda oleh kekuatan sihir. Terjadi kepanikan pada semua orang yang berada di ruangan itu. Henry Shaw pun dibunuh di tempat di waktu itu. Beralih ke tempat para petinggi penyihir yang sedang berdiskusi masalah kekacauan di New York yang menyebabkan terbunuhnya seseorang nomage. Tina datang membawa koper yang di dalamnya ada Jacob dan Newt.
Setelah Newt dan Jacob keluar, mereka berdua nampak kebingungan. Maksud gua hanya Jacob yang kebingungan, deng. Newt kaget karena Newt melihat ada mayat terbang. Wah, ini di Indonesia juga ada ya, pocong terbang dan terjatuh dalam adukan semen. Lu ingat gak, Bre, sinetron itu? Matamu goblok. Newt ditanyai soal penyebab kematian Henry. Newt menjawab kematian tersebut disebabkan oleh obscurus. Tapi Miss Picquery membantah bahwa tidak ada obscural di Amerika. Tapi Tina, Newt, dan Jacob malah ditahan karena dianggap membantu Newt yang menyebabkan kekacauan gara-gara hewan-hewan milik Newt yang menyebabkan seseorang terbunuh. Oke Bre, dalam video ini gue ceritain sampai di sini dulu ya. Filmnya masih panjang sih, masih ada ya durasi 1 jaman lagi lah. Nanti gue bikin part 2-nya. Ya semoga aja video ini rame cuk. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.